untuk menjadi orang yang baik, berkualitas, mempunyai martabat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hablum minallahnya juga oke, hablum minan nasnya juga. Hablum minallahnya dengan berpuasa Ramadan, insya Allah selesai. Yang hablum minan nasnya itu harus melalui apa yang disebut dengan halal bihalal, saling memaafkan. Hadis yang sangat populer adalah hadis ketika Rasulullah memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, atadruna manil muflis. Hadis ini sangat populer, hampir pada acara halal bihalal biasanya dibaca hadis ini. Atadruna manil muflis, wahai sahabatku, menurut kamu orang yang bangkrut itu orang yang bagaimana? Orang yang bangkrut itu orang yang bagaimana? Qalu, para sahabat kemudian menjawab, al-muflisu indana mala dirhama wala danani'ara. Orang yang bangkrut itu ya seperti sesuatu yang sudah menjadi common sense, menjadi pengetahuan umum, bahwa orang yang bangkrut itu orang yang bisnisnya merugi. Dia tidak punya uang, kekayaannya habis karena bisnisnya bangkrut. Tidak punya uang, tidak punya simpanan, tidak punya tabungan, bisnisnya rugi. Itulah orang-orang yang bangkrut. Apa klarifikasi dari Nabi? Nabi kemudian memberikan klarifikasi, ya jawaban itu tidak salah, tetapi hakikat muflis, hakikat orang yang bangkrut itu adalah mayati yaumal qiyamah bi sholatihi wa siyamihi wa zakatihi wa qad ya'ti qad satama hadza wa qadafa hadza wa safaka dama hadza fayu'ta min hasanatihi al-hadis. Orang yang bangkrut itu orang yang besok itu sebenarnya dilihat dari track record ibadahnya baik. Orang sak Singosaren itu ngerti bahwa dia itu ahli ibadah. Buktinya apa? Sholatnya baik. Sholat selalu dikerjakan berjamaah. Baik napa mboten niku? Ana wong kok sholat dikerjakane jamaah terus apik. Dia datang on time. Waqat wayati bisyamihi. Ganjarane poso juga apik. Posone nuntuk. Posone tenanan. Mboten nate leren. Bengi sregep traweh. Bengi sregep qiyamul lail. Zakat juga sregep. Semuanya track recordnya perintah agama dilakukan dengan baik. Itu yang saya sebut sayap hablum minallah tadi. Tetapi waqad ya'ti qad safat qad satama hadza. Tetapi di sisi yang lain dia punya track record yang kurang baik di masyarakat. Track recordnya di masyarakat dia tidak baik.
Dia dengan mulutnya sering menyakiti orang lain. Ngomong sak ngomong nggak telno. Ngomongnya nyelekit terus pokoknya. Sampai wong iku sapal nih. Wong lho wong lames ya misalnya gitu ya. Lamis sama lames, lamis. Jadi tetangganya tidak pernah merasa nyaman dengan orang itu. Keluarganya juga tidak merasa nyaman. Dulur-dulurnya tidak merasa nyaman. Tukang adu domba, tukang fitnah, adu sana adu sini, fitnah sana fitnah sini. Kemudian orang yang seperti ini bagaimana? Di satu sisi dia prestasi ibadahnya bagus, di sisi yang lain hubungan sosial kemasyarakatnya jeblok, maka orang yang seperti ini akan dilakukan verifikasi faktual besok oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Di cross check. Kalau diimbang, diverifikasi lebih banyak mananya itu. Ada pahala ibadah, ada dosa sosial. Ada pahala ibadah, ada dosa sosial. Oke apa ora? Oke endi? Apakah pahalanya ini nanti cukup untuk nomboi dosa sosialnya ini atau tidak? Kalau masih jujul, pahalanya masih banyak, ya dia masih beruntung, tidak bangkrut. Artinya apa? Dia sergap ibadah, prestasinya ibadah banyak, tetapi ada memang orang yang tidak nyaman dengan orang tersebut. Ada kesalahan-kesalahan kecil yang itu harus ditomboi dengan pahalanya. Setelah ditomboi ternyata sek jujul, lah itu masih beruntung namanya. Dijikokno ganjarane sholat subuh ae turah ya. Nah itu berarti sek beruntung. Semoga wae dhewe sing termasuk sing niki. Allahumma amin. Nek kon resik bener orang duwe salah karo tangga kan ora mungkin. Awake dhewe niku wong niku angel. Muga-muga niki semboyane Muawiyah bin Sufyan niku semboyannya begitu. Men niku sahabatnya Nabi kok ngejak perang ae musuhi Sayyidina Ali. Apa enggak takut masuk neraka? Pahala saya masih surplus dibanding dengan dosa saya yang saya lakukan. Muga-muga awake dhewe iku surplus pahala gitulah. Resik betul gak duwe dosa karo padha-padha menungso angel. Kok karo wong liya karo bojo mawon napa dosane akeh kok. Nggih napa nggih? Bahkan dosa yang terbanyak itu ya dosa dengan istri, dengan suami. Karena semakin kita banyak bergaul, potensi kesalahan itu semakin besar. Ketika potensi kesalahan itu semakin besar, itu akan berdampak kepada munculnya dosa, munculnya kekecewaan yang itu dianggap dinilai sebagai dosa. Nah, orang yang bangkrut itu ketika pahalanya ini ditransfer kepada orang yang dizalimi, itu ternyata kurang. Rono salate arang-kading sing mentek iku nggur salat subuh misalnya. Rono dheweke iku pengen setelah salat subuh iku jalan kaki. Makanya dia aktif salat jamaah subuh. Rono wis asam auraten
Wis kolesterol, dia dianjurkan oleh dokter untuk jalan-jalan pagi. Wis aku tak sholat subuh pisan nek ngono. Sementara sholat yang lain tidak pernah dilakukan secara berjamaah misalnya. Sehingga pahala sholat itu yang mencorong hanya sholat subuh. Tetapi kemudian banyak, hampir satu kampung itu pernah dirasani. Satu kampung pernah disakiti. Ini kan kemudian hitung-hitungannya adalah dosa ning ngrasani sitok itu harus diganti dengan pahala dari sholat itu. Sementara pahalanya puasa tidak begitu banyak. Pahala yang lain tidak begitu banyak. Intinya adalah setiap kesalahan itu harus diganti dengan pahala. Itu pengadilan yang seadil-adilnya besok di akhirat seperti itu, yang berkaitan dengan dosa sosial. Kesalahan kepada orang lain itu harus diganti dengan pahala kita. Kalau masih surplus seperti Muawiyah tadi, Muawiyah bin Abi Sufyan, pahala saya jauh lebih banyak daripada dosa yang saya lakukan, maka masih beruntung. Tapi nek pahalane gak patek okeh, dosane akeh, nah ini akan terjadi defisit pahala. Defisit pahala entek, sementara dosanya kepada sesama masih banyak. Maka dosanya itu yang kemudian ditransfer kepada kita. Orang yang seperti ini loh, orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para jamaah, tugas kita di bulan Syawal ini adalah bagaimana menjaga kefitrahan itu. Jadi Idul Fitri itu maknanya banyak. Idul Fitri yang kita maksud adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian itu tadi. Suci bagaimana? Suci prestasi ibadahnya baik, suci kita meminimalisir kesalahan dengan sesama. Jika terjadi kesalahan, kita segera minta maaf. Itu menjaga fitrah di situ. Maka di surat Ali Imran itu disebutkan wa idza fa'alu fa'izatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini konteks menjaga kesucian itu. Tugas kita apa? Mengawal Idul Fitri ini sampai 11 bulan yang akan datang. Wa idza fa'alu, dan jika mereka melakukan kesalahan, dirinya orang mutakin itu, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, dia segera bertaubat. Nah ini ciri orang yang beruntung, ciri orang yang mutakin, ciri orang yang kembali kepada kesucian adalah dia begitu melakukan kesalahan segera bertaubat. Wa idza fa'alu fa'izatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, dia segera bertaubat. Jadi nek jenengan niku bar nyucekne mobil tuh kinclong, resik. Maka cara menjaga kekinclongan mobil itu reget ini ndang disulai. Reget ini ndang dikanibu. Aja bar dicuci, reget ditokne. Dia tidak akan bertahan seminggu. Mesti wis lebek meneh. Ngene apa nggih? Nggih. Sepeda motor bar jenengan cucikan, iku ya esuk karo ngrokok sing ngrokok niku nggo dilapi, disulaki, tetep bersih itu nanti. Nek dosane dosa cilik diistighfari rontok. Nek dosane dosa lewat jalan sing bletok, udan deres,
ya aja disulaki, gak tedas. Gitu. Dosa-dosa gede ya disemprot meneh. Istighfarnya diperbanyak. Dosanya berat, ya taubatan nasuhan itu. Salat taubat, nadam, ketuni, nangis, istighfar diperbanyak, insya Allah akan tetap bersih. Itu nggih. Wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Rumah masih wis di plafon begini, pagi disapu, siang datang lagi kotoran, sapu lagi. Siang disapu, sore masih ada kotoran lagi, sapu. Padahal tidak ada orang yang sengaja mengotori rumah, itu enggak ada. Tetapi fakta kita membersihkan rumah itu cukup menjadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang itu kita tidak merasa melakukan dosa, tetapi tanpa kita sadari sebenarnya kita melakukan dosa. Seperti rumah, sore dikeluti, esuk reget meneh. Esuk dikeluti, siang kotor lagi. Wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ini tugas kita itu mengawal Idul Fitri ini, mengawal kesucian ini. Sayangnya bukan kembali kepada kesucian yang terjadi, tapi Idul Fitri itu balik seperti biasanya. Idul Fitri itu idun bali, fitri mangan. Jadi nggur asale poso, balik asale mangan meneh. Asale gak sregep ngibadah, balik koyo asale. Itu yang saya sebut, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Di akhir pertemuan saya pernah mengatakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal malaikah musibatan li ummati." Di akhir detik-detik bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa langit, bumi seisinya, malaikat menangis. Kasihan melihat umat Muhammad ini menangis. Karena apa? Musibatan li ummati, karena umatku akan mendapatkan musibah. Qal ayu musibatin hiya ya Rasulullah, musibah nopo kanjeng Nabi? Musibah apa wahai Nabi? Umumnya Lebaran, Syawal, yang niku seneng. Ini kok musibah? Musibah napa kanjeng Nabi? Qol lihabu Ramadan. Musibah itu adalah kita ditinggalkan bulan Ramadan. Kalau ditinggalkan bulan Ramadan, semua orang tahulah, karena memang Ramadan itu limit waktunya 1 bulan. Orang bersedih karena ditinggal Ramadan, lah iyalah, karena seluruh bonus yang diberlakukan pada bulan Ramadan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Syawal ini pahala sholat sunnah kembali seperti biasa, harganya normal. Di bulan Syawal sampai 11 bulan yang akan datang ini pahalanya sholat subuh normal. Tetapi kalau pahala sholat subuh di waktu bulan Ramadan itu 70 kali lipat. Tetapi saya memaknai hadis ini, dhihabu Ramadan itu tidak hanya sekedar ditinggal bulan Ramadan. Dhihabu Ramadan itu adalah musibah ini terjadi karena dhihabu Ramadan, hilangnya
semangat ibadah yang pernah kita miliki selama bulan Ramadan. Dan ini yang terjadi hampir di semua masjid musola di masyarakat, ini yang terjadi. Jadi Ramadan Isya biasanya penuh, kembali seperti semula, sepi lagi. Subuh juga begitu, kembali seperti semula. Apalagi zuhur, kembali kepada kondisi. Dan tugas kita adalah mengawal itu. Eman-eman selama bulan Ramadan kita sudah membaca Al-Quran, sergap deres Al-Quran, tiba-tiba berhenti, musibah nih. Napa? Musibah. Di bulan Ramadan kita sergap jamaah 5 waktu, tiba-tiba berhenti di bulan Syawal ini. Ini namanya musibah. Meningkat apa turun nih jenenge? Syawal ini kan artinya meningkat. Nek asale niku di Ramadan salat jamaah, Syawal mboten salat jamaah niku meningkat napa menurun? Menurun. Pramila niki eman. Tugas awake dhewe dan keluarga adalah meneruskan apa yang sudah kita rintis di dalam bulan Ramadan itu untuk tetap eksis, tetap berlangsung sampai 11 bulan yang akan datang. Saya memberikan istilah di bulan Ramadan itu adalah having religion. Kita membentuk tradisi baru di dalam beribadah. Jadi Ramadan itu saatnya kita merintis budaya baru, meningkatkan ibadah kita. Syawal sampai 11 bulan yang akan datang itu adalah being religious. Kita membiasakan apa yang sudah kita raih pada bulan Ramadan itu sampai 11 bulan yang akan datang. Itulah yang secara matematika ekonomi, itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang mengalami peningkatan keimanan. Itulah orang yang mengalami peningkatan ketakwaan. Itulah yang disebut oleh Al-Quran, tujuan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya prestasi ibadahmu itu meningkat, supaya prestasi ibadahmu itu mengalami peningkatan, perbaikan, tidak turun lagi. Maka tugas kita bersama adalah menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan itu tetap eksis sampai 11 bulan yang akan datang. Bolehlah yang lain kembali kepada kondisi semula, tapi awake dhewe janganlah. Awake dhewe niku ya kabeh yang hadir, kabeh sing ngrungokne. Ane tetep salat jamaah tetep, maca Al-Qur'ane tetep, ya mulainya tetep. Kembali kurang ya mulai ora kaya poso nggih mboten napa-napa lah. Wong pancen ora ana traweh di bulan biasa, tapi minimal salat witirnya teteplah. Tahajudnya teteplah. Meskipun 2 rakaat. Meskipun 2 di setengah 4 bangun niku tahajud kena, witir sik oleh, maca Al-Qur'an sik. Pokoke jenengan badhe turu nih lho, jenengan kesel kaya ngopo kok, ya Allah kula pengen bangun jam setengah 4, insya Allah dibangunkan oleh malaikat. Tetapi jangan coba-coba kok begitu dibangunkan jenengan jawab engko ae sik lah 5 menit kas. Bablas nih. Nggih, bablas. Tadi malam saya melek itu sampai jam 1. Ya Allah, sesuk kelingan kok WA Pak Subki besok ngaji. Ya Allah, bangun setengah 4 bangun. Itu artinya niatan baik itu selalu diapresiasi oleh Allah Subhanahu.
la'allakum tattaqun minal aidin wal faizin. Niku nggih. Wal faizin, nah katakan minal aidin tok tadi. Wal faizin termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung ya tadi orang yang surplus pahala tadi. Jadi pahalanya ini sik jujul, sik turah. Tinggi nyusui dosa-dosa kita kepada sesama. Ya, karena itu biar kita itu surplus pahala termasuk orang yang beruntung, ya selalu momentum itu digunakan. Waktu adalah uang, waktu adalah ibadah kan. Waktu adalah uang itu kan dalam kegiatan bisnis. Kalau dalam kegiatan beribadah adalah waktu adalah ibadah. Waktu nganggur, jangan kata-kata nganggur. Kita gunakan untuk beristighfar meskipun dengan dalam hati. Gowes baca sholawat, keren toh. Gowes tapi aslinya zikire laku-laku sholawat. Bolehlah lisannya ngomong apa-apa tapi hatinya sholawat. Itu tidak bisa tiba-tiba, butuh latih. Orang dengarkan musik begini. Kalau orang ahli musik rungokno menikmati lagu. Tapi jenengan karo ngrungokno lagu tapi ketukan ini adalah ketukan sholawat. Wah itu kan waktu adalah mulailah kita membiasakan sebelum tidur kita baca sholawat. Sebelum tidur kita baca hauqalah la haula wala quwata. Yang masyhur itu sebelum tidur yang membaca kulhu falak binnas, ditambahi lagi dengan memaafkan kepada orang-orang yang berbuat salah pada hari itu. Itu surplus pahalanya besar itu. Jadi jenengan mau tidur ikrar memaafkan dosa orang yang berbuat salah kepada sampean hari itu. Wah itu pahala luar biasa. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW pernah saya sampaikan ini mengatakan kepada para sahabat, saya ulang-ulang beberapa kali ini biar nek lali eling meneh, nek durung lakoni dilakoni. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, kalau ingin tahu ahli surga, itulah orangnya, ada di pojokan sana. Ada di pojokan sana. Para sahabat penasaran, apa sih istimewanya si fulan ini? Kok sampai Rasulullah mendeklar, mengumumkan bahwa si fulan ini adalah ahli surga. Diamati biasa-biasa saja. Rajin amat ke masjid juga enggak. Intinya apa? Diamati itu biasa-biasa saja. Yes, koyok jamaah Nahdlatul Ummah inilah. Biasa-biasa itu. Yo nek pas jangang nang masjid, pas sumpek prei. Kan harus biasa itu kita itu. Berarti seneni bojone nu sregep nang masjid. Nek pas apik karo bojone lali masjid itu. Ana wong niku dengaran maghrib teko ngisak gak mulih wiridan jebule berarti seneni bojone. Kene wong nggih. Bapak-bapak pokoke ngono nek wiridane tambah suwi iku berarti ada masalah dia. Nah ini sahabat ini juga begitu. Ini diamati itu biasa-biasa saja. Tetapi kok kata Nabi dia punya prestasi ibadah yang luar. Ketika diobservasi tidak ketemu, diamati itu kok nggak ketemu maka
dalam metode penelitian maka dibutuhkan wawancara. Harus takon ini. Boten jenengan niku sakjane punya amalan apa? Sampai Rasulullah memuji sampean. Sing diwawancara ya bingung karena pertanyaan itu dilakukan secara tiba-tiba kayak ora persiapan jawaban. Mboten apa sih sebenarnya? Nggak punya saya. Apa yang saya lakukan ya seperti apa yang sampean lakukan. Sampai kemudian berulang-ulang ditanya apa sih keistimewaan amaliyah panjenengan itu? Akhirnya seluruh diceritakan satu-satu biasa-biasa saja. Tetapi ada satu hal yang ternyata sangat istimewa adalah sahabat ini sebelum tidur, yaitu sebelum tidur saya ikrar, saya memaafkan seluruh tetangga, saudara, teman yang pada hari ini menyakiti saya. Saya ikrar seluruh orang yang hari ini berbuat salah kepada saya maafkan tanpa diminta maaf. Inilah yang disebut dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kalau wal afina anin nas, kita memaafkan kepada orang yang meminta maaf, itu oke tunggale. Jenengan memberikan maaf kepada orang yang sejarah kepada rumah jenengan, itu oke tunggale. Tapi kalau jenengan itu aku ikrar saya memaafkan kepada orang yang datang ke rumah maupun yang tidak datang ke rumah, oh itu luar. Wallahu yuhibbul muhsin. Nggih. Monggo jadi prestasi ibadah kula lan panjenengan sami di-upgrade dengan apa? Dengan tidak menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Begitu ada kesempatan berbuat baik, lakukan niku. Nah, kalau dalam dunia bisnis waktu adalah uang, kita bikin semboyan itu waktu adalah pahala, waktu adalah ibadah. Setiap saat kita bisa melakukan ibadah. Bahkan di hadis Rasulullah itu modal pahala itu gampang kok. Ketemu orang senyum pahala itu. Kan? Gampang tadi ketemu orang senyum. Modalnya senyum niku napa wonten? Kan cuma menggerakkan bibir saja toh. Modalnya sama antara senyum sama mencep itu. Tetapi yang satu dosa, yang satu pahala. Sama-sama menggerakkan bibir toh itu sebenarnya. Antara mencep itu adalah menghina, melukai, tetapi kalau senyum itu adalah kita welcome kepada teman, kepada keluarga, kepada saudara. Gitu. Nah, iki nggih. Jadi makna halal bihalal, makna Idul Fitri adalah seperti itu. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa terus mengawal kesucian ini, semangat Ramadan ini. Mari kita jaga sampai sebulan-sebulan yang akan datang. Membaca Al-Qur'annya terus. Okay. Alhamdulillah di grup ini ada, atau di jamaah Nahdlatul Ummah ini sudah ada grup-grup membaca Al-Qur'an. Tetap istiqomah membaca Al-Qur'an. Saya nggak ada bedanya Ramadan sama nggak Ramadan. Baca Al-Qur'an ya tetap 3 juz. Itu tetap. Sing melek bengi itu yang mau tidak mau tetap beda, tetapi bedanya aja nemen-nemen lah gitu ya. Kalau 11 Ramadan kita bisa tarawih, yo Ramadan di bulan Syawal ini tetaplah kita bangun malam itu tetap.
meskipun yo sok tangi sok ora, tetapi jangan pelas sama sekali nggih niku lho, yang paling gampang sebelum subuh itu bangun lebih awal. Itu kan masih ada waktu. Pokoknya sebelum azan itu kan jenengan seiso tahajud. Sini ku mawon lah. Muga-muga awake dhewe termasuk orang yang beruntung, orang yang kembali kepada kesucian. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وسلم لخمسة أضفي بها هار الوباء الحاتمة المصطفى وابناهما والفاتمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Makaten kerana pun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.